Pernahkah kamu merasa bahwa meskipun sudah melakukan segalanya dengan benar, hidup tetap saja memberikan rasa sakit, kegagalan, atau ketidakadilan? Atau mungkin pernahkah kamu merasa bahwa kamu begitu berusaha untuk membuat orang lain mengerti, namun justru mereka menganggapmu sebagai ancaman atau musuh? Apa yang sebenarnya terjadi di balik semua itu? Mengapa terkadang justru mereka yang kita percayai untuk mendukung kita malah menjadi orang yang menilai kita dengan cara yang sangat berbeda? Di dunia ini, di tengah segala kerumitan hubungan dan perjuangan hidup, ada sebuah kebenaran yang seringkali tersembunyi dalam kegelapan. Sebuah kebenaran yang mungkin terlalu sulit untuk ditelan, tetapi sangat penting untuk kita pahami. Apa jadinya jika mereka yang menolak atau menganggap kita sebagai musuh sebenarnya sedang menghadapi ketakutan dan ketidakpastian dalam diri mereka sendiri? Bagaimana jika justru melalui pengalaman pahit dan penolakan itu, kita dipaksa untuk menyadari sebuah rahasia besar tentang siapa kita sebenarnya? Sebuah rahasia yang akan mengubah cara kita melihat dunia, hubungan kita, dan bahkan diri kita sendiri. Ini adalah perjalanan yang penuh dengan pembelajaran, pengorbanan, dan penemuan diri. Sebuah perjalanan yang mengajak kita untuk memahami bahwa dalam setiap kegelapan ada cahaya yang tersembunyi. Dan bahwa meskipun kita dianggap musuh oleh orang lain, itu mungkin justru langkah pertama menuju kekuatan dan kebijaksanaan yang jauh lebih besar. Mari kita mulai mengungkap rahasia besar ini. Apakah kamu siap untuk melihat hidup dengan cara yang berbeda? Karena meskipun perjalanan ini penuh dengan tantangan, di akhir jalan kamu akan menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga dari yang pernah kamu bayangkan. Bab 1. Ketidakpahaman sebagai titik awal. Kehidupan ini adalah perjalanan yang penuh dengan ketidakpahaman, baik dari orang lain maupun diri kita sendiri. Setiap langkah yang kita ambil kadang dianggap tidak tepat oleh mereka yang melihatnya dari luar. Mereka yang tidak merasakan apa yang kita rasakan, tidak memahami perjuangan yang kita tempuh, seringkali akan melihat dunia dengan cara yang berbeda. Ketika kita menghadapi kesulitan atau membuat keputusan yang tampaknya sulit, ada mereka yang merasa bingung, ragu, atau bahkan cemas. Mereka melihat kita tidak hanya dari apa yang kita lakukan, tetapi juga dari ketidaktahuan mereka tentang alasan di balik setiap keputusan. Ketidakpahaman ini seringkali menjadi awal dari pertentangan, karena mereka yang belum memahami jalan kita merasa terancam olehnya. Namun, dalam setiap ketidakpahaman itu, ada pelajaran yang harus kita ambil. Kita tidak bisa mengharapkan setiap orang untuk memahami sepenuhnya perjalanan yang kita jalani. Mereka yang belum pernah merasakan apa yang kita rasakan, tidak akan pernah bisa mengerti keputusan-keputusan yang kita buat. Tetapi itu bukan berarti mereka salah, atau kita yang benar sepenuhnya. Sebaliknya, ini adalah bagian dari kenyataan hidup. Setiap orang berjalan dengan langkahnya sendiri, dengan cara yang mereka yakini terbaik untuk mereka. Ketidakpahaman adalah sesuatu yang wajar, dan kita harus belajar untuk tidak memaksakan pemahaman kita kepada orang lain, karena setiap individu membawa cerita dan pergumulan yang berbeda. Perjalanan kita seringkali tidak linear. Ada kalanya kita terjatuh, terluka, dan merasa kehilangan arah. Namun dari setiap kegagalan itu, kita belajar untuk bangkit dan mencoba lagi. Orang lain mungkin tidak akan memahami bagaimana proses itu berlangsung, atau mengapa kita memilih untuk tetap bertahan meskipun tampaknya semuanya berantakan. Mereka yang melihat kita hanya dari luar mungkin akan menilai kita dengan sepihak, hanya berdasarkan apa yang mereka tahu atau lihat. Mereka tidak tahu berapa banyak air mata yang telah jatuh, berapa banyak malam tanpa tidur yang telah dilalui, atau berapa banyak kegagalan yang harus dihadapi sebelum kita bisa menemukan jalan yang lebih terang. Inilah mengapa ketidakpahaman adalah bagian yang tak terhindarkan dalam kehidupan ini. Namun, itu bukanlah alasan untuk kita berhenti. Sebaliknya, kita harus terus melangkah dengan penuh keyakinan, meski banyak yang tidak mengerti. Apa yang perlu kita ingat adalah, ketidakpahaman bukanlah musuh kita, melainkan jembatan yang menghubungkan kita dengan dunia yang lebih luas. Orang yang tidak mengerti kita bukanlah musuh yang harus kita hindari, tetapi mereka adalah individu yang mungkin membutuhkan waktu lebih lama
untuk melihat dan merasakan dunia dari sudut pandang kita. Dalam perjalanan hidup, kita akan selalu berjumpa dengan orang-orang yang menilai kita tanpa memahami konteks yang mendalam. Tetapi justru dari sinilah kita bisa belajar untuk bersabar, untuk membuka ruang bagi pemahaman, dan untuk memberi kesempatan kepada orang lain untuk tumbuh bersama kita. Ketidakpahaman mereka, jika kita hadapi dengan bijaksana, bisa menjadi kesempatan untuk menjalin ikatan yang lebih kuat dan lebih mendalam. Pada akhirnya, kita tidak bisa mengubah cara orang lain berpikir, tetapi kita bisa mengubah cara kita melihat mereka. Daripada memandang ketidakpahaman sebagai ancaman atau beban, kita bisa melihatnya sebagai kesempatan untuk berkembang. Jika kita bisa tetap berjalan meski tidak semua orang mendukung kita, jika kita bisa tetap berdiri teguh meski mereka yang ada di sekitar kita tidak memahami pilihan-pilihan kita, maka kita telah mencapai suatu bentuk kedewasaan yang sejati. Ketidakpahaman bukanlah akhir dari perjalanan kita, melainkan hanya awal dari sebuah proses panjang untuk menciptakan pemahaman yang lebih dalam dan lebih luas. Bab 2. Menghadapi kesulitan dengan kebijaksanaan. Kesulitan dalam hidup tidak bisa dihindari. Setiap orang pasti akan melalui fase-fase sulit yang membuat mereka merasa lelah, frustasi, bahkan kadang terjatuh dalam kegelapan. Namun, apa yang membedakan satu orang dengan orang lainnya bukanlah seberapa banyak kesulitan yang mereka hadapi, tetapi bagaimana mereka merespons dan menghadapi kesulitan itu. Ketika kita menghadapi tantangan yang berat, kita memiliki dua pilihan: melawan dengan kebijaksanaan atau menyerah dalam keputusasaan. Pilihan ini bukanlah soal seberapa besar kekuatan fisik atau mental kita, tetapi seberapa dalam kita memahami arti dari setiap langkah yang kita ambil. Kebijaksanaan bukanlah sesuatu yang datang begitu saja. Ia dibentuk dalam setiap keputusan yang kita buat, dalam setiap perjalanan yang kita tempuh. Ketika kita mampu melihat kesulitan sebagai pelajaran, bukan sebagai musuh yang harus dilawan, kita mulai memahami bahwa hidup ini bukanlah tentang kemenangan instan, tetapi tentang bagaimana kita tumbuh dari setiap kegagalan. Mereka yang mampu melihat kesulitan dengan kebijaksanaan adalah mereka yang tidak terjebak dalam amarah atau kekecewaan. Sebaliknya, mereka melihat setiap rintangan sebagai kesempatan untuk mengasah diri, untuk memperdalam pemahaman, dan untuk melangkah lebih kuat dari sebelumnya. Kesulitan pada akhirnya menjadi batu loncatan untuk menuju pemahaman yang lebih dalam tentang hidup dan diri sendiri. Namun, tidak jarang kita melihat orang lain yang menghadapi kesulitan dengan cara yang berbeda. Mereka bisa jadi menganggap masalah sebagai sesuatu yang harus dihindari atau dipenuhi dengan rasa marah dan frustrasi. Mereka yang tidak mampu melihat hikmah dalam setiap masalah mungkin akan berusaha untuk menghindar atau bahkan mengutuk keadaan yang mereka hadapi. Ketidakmampuan untuk menghadapi kesulitan dengan kebijaksanaan seringkali mengarah pada perasaan putus asa yang dalam. Dalam kondisi seperti ini, mereka lebih mudah jatuh ke dalam kebencian dan permusuhan, baik terhadap diri mereka sendiri maupun orang lain. Mereka yang tak mampu menanggapi hidup dengan bijaksana seringkali merasa terkekang oleh beban masalah, sementara mereka yang lebih bijak tahu bahwa setiap beban yang kita angkat membawa kita lebih dekat pada kekuatan batin yang lebih besar. Namun, kebijaksanaan dalam menghadapi kesulitan bukan berarti kita tidak merasakan rasa sakit atau keputusasaan. Kebijaksanaan terletak pada kemampuan kita untuk merasakan dan menerima emosi kita tanpa membiarkannya menguasai kita. Kita bisa merasa lelah, bahkan patah, tetapi kita juga bisa memilih untuk tidak membiarkan perasaan itu mendefinisikan kita. Kebijaksanaan terletak dalam kemampuan untuk tetap tenang di tengah badai, untuk tetap mencari solusi meskipun jalan terasa sempit. Ini adalah seni dalam memilih untuk tidak terjebak dalam kegelapan, tetapi untuk terus mencari cahaya meskipun kita tidak tahu di mana ia berada. Kebijaksanaan juga mengajarkan kita untuk memberi ruang bagi diri kita sendiri, untuk tidak selalu merasa harus sempurna atau kuat. Terkadang, kekuatan yang sejati datang dari kemampuan untuk bersabar, menerima ketidaksempurnaan, dan terus berjalan meskipun kita tidak selalu tahu arah yang harus diambil. Menghadapi kesulitan dengan kebijaksanaan adalah bentuk cinta terhadap diri sendiri. Ini bukanlah tentang melawan dunia atau orang lain, tetapi tentang melawan ketakutan dan keraguan dalam diri kita.
Ketika kita bisa melihat setiap kesulitan sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh, kita mulai menyadari bahwa hidup ini bukanlah tentang seberapa banyak kita memiliki, tetapi tentang seberapa besar kita bisa menerima dan beradaptasi dengan setiap peristiwa yang datang. Kita belajar untuk melihat setiap kesulitan sebagai bagian dari perjalanan, bukan sebagai hambatan. Pada akhirnya, kebijaksanaan bukanlah hasil dari pengalaman yang mudah, tetapi buah dari kesabaran dan keberanian dalam menghadapi setiap tantangan yang datang kepada kita. Dan di dalam setiap kesulitan, kita menemukan kekuatan untuk menjadi lebih baik, lebih bijaksana, dan lebih terbuka terhadap hidup yang penuh misteri ini. Bab 3. Pembelajaran dalam setiap keputusan. Dalam setiap keputusan yang kita ambil, ada pelajaran yang terkadang tersembunyi, menunggu untuk ditemukan. Tidak ada keputusan yang benar-benar tanpa konsekuensi, baik itu keputusan besar yang mengubah hidup atau pilihan kecil yang tampaknya tidak signifikan. Tetapi dalam setiap pilihan yang kita buat, kita mengarungi lautan pengalaman yang bisa membawa kita menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita sendiri dan dunia di sekitar kita. Setiap langkah yang kita ambil adalah refleksi dari nilai, keyakinan, dan prioritas yang kita miliki pada saat itu. Mungkin kita tidak selalu tahu apa yang akan terjadi setelah kita membuat pilihan tertentu, tetapi kita harus belajar untuk menerima bahwa dalam setiap keputusan ada kemungkinan untuk berkembang. Kadang, keputusan yang kita buat tidak selalu menghasilkan hasil yang kita harapkan. Kita seringkali menghadapi jalan yang berliku dan penuh dengan kejutan tak terduga. Pada saat itu muncul perasaan cemas, penyesalan, atau bahkan rasa takut yang membuat kita ingin mundur atau mempertanyakan diri. Namun, di balik setiap kegagalan yang tampak, ada pelajaran berharga yang tersembunyi. Setiap kesalahan yang kita buat bukanlah akhir dari perjalanan, tetapi bagian dari proses yang mengajarkan kita untuk menjadi lebih bijaksana, lebih berhati-hati, dan lebih peka terhadap diri sendiri. Keputusan yang tampaknya salah pada akhirnya dapat mengarahkan kita pada pemahaman yang lebih dalam tentang apa yang benar-benar kita inginkan dalam hidup ini. Banyak orang merasa terjebak dalam ketidakpastian ketika dihadapkan pada pilihan sulit. Mereka ragu, khawatir akan konsekuensi dari keputusan mereka, dan takut jika langkah yang diambil salah. Namun pada kenyataannya, tidak ada keputusan yang sepenuhnya tanpa risiko. Ketika kita memilih untuk bergerak maju, meskipun tidak ada jaminan akan keberhasilan, kita sebenarnya sedang memilih untuk percaya pada kemampuan kita untuk menghadapinya. Keputusan kita, apapun hasilnya nanti, mengajarkan kita satu hal yang penting. Keberanian untuk mengambil langkah, meskipun tidak ada kepastian, adalah salah satu bentuk kekuatan yang paling murni. Terkadang, kita tidak perlu mencari jawaban atas segala sesuatu. Yang kita butuhkan adalah keberanian untuk menerima ketidakpastian dan tetap bergerak maju. Ketika kita bisa menerima bahwa setiap keputusan membawa kita pada pembelajaran, kita mulai melepaskan rasa takut akan kegagalan. Kita mengerti bahwa kegagalan bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti, tetapi bagian dari proses menuju pencapaian. Terkadang kita merasa bahwa dunia akan menghakimi kita jika kita membuat keputusan yang salah, tetapi sebenarnya dunia tidak mengukur kita berdasarkan satu langkah atau pilihan. Yang lebih penting adalah bagaimana kita belajar dan beradaptasi dari setiap keputusan yang diambil. Dengan kesadaran ini, kita bisa lebih ringan dalam menjalani hidup, tidak terbelenggu oleh rasa takut akan kesalahan, dan lebih terbuka terhadap kemungkinan yang ada. Dalam setiap keputusan yang kita buat, kita tidak hanya bergerak menuju tujuan, tetapi juga menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita sendiri. Namun kita juga harus menyadari bahwa tidak semua orang akan mengerti alasan di balik keputusan yang kita buat. Ada kalanya orang-orang di sekitar kita akan menilai atau bahkan mengkritik langkah kita tanpa memahami konteks dan proses yang kita lalui. Mereka mungkin melihat keputusan kita sebagai sesuatu yang impulsif, atau mereka bisa saja merasa cemas jika keputusan tersebut merubah keadaan mereka. Tetapi dalam hal ini, kita harus belajar untuk tetap pada pendirian kita, bahkan ketika kita tidak dipahami. Keputusan kita adalah milik kita,
Dan meskipun orang lain tidak setuju atau merasa terancam, kita harus tetap berjalan sesuai dengan keyakinan kita. Pembelajaran sejati datang ketika kita mampu tetap tenang dalam menghadapi penilaian orang lain dan tetap berfokus pada apa yang benar bagi diri kita. Pada akhirnya, setiap keputusan adalah bagian dari perjalanan kita untuk menjadi lebih baik, lebih bijaksana, dan lebih tahu apa yang kita inginkan dari hidup ini. Mungkin ada banyak pertanyaan yang belum terjawab dan kadang-kadang kita merasa tidak tahu arah yang harus diambil. Tetapi jika kita bisa terus belajar dari setiap langkah, kita akan menemukan bahwa keputusan yang kita buat akan membawa kita menuju tempat yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih bijaksana. Keputusan bukanlah tentang mencari jalan yang sempurna, tetapi tentang berjalan dengan keyakinan, menerima pembelajaran dari setiap langkah, dan berani untuk terus maju meskipun tidak ada kepastian yang tampak di depan mata. Sebab, di dalam setiap keputusan kita, ada potensi untuk tumbuh, dan itulah yang menjadikan perjalanan hidup ini begitu berharga. Bab 4. Ketika keberhasilan membuatmu terasing. Keberhasilan seringkali datang dengan beban yang tak terduga. Terkadang saat kita mencapai sesuatu yang besar, yang kita anggap sebagai puncak perjuangan, justru kita mulai merasakan keterasingan. Orang-orang yang sebelumnya dekat dengan kita mulai menjauh, atau mereka memperlakukan kita dengan cara yang berbeda. Sebuah keberhasilan yang kita anggap sebagai kemenangan pribadi, malah bisa terasa seperti beban sosial. Keberhasilan, meskipun memuaskan, terkadang membuka celah bagi ketidakpahaman di antara orang-orang terdekat. Mereka yang tidak mengerti perjuangan yang kita jalani, atau yang merasa bahwa keberhasilan kita mengancam mereka, bisa merasa terasing atau bahkan iri. Terkadang, kita tidak siap untuk menghadapi reaksi yang muncul akibat keberhasilan kita. Namun, penting untuk menyadari bahwa keberhasilan kita bukanlah untuk dipandang sebagai ancaman oleh orang lain. Itu adalah cerminan dari perjalanan kita, dari usaha dan pengorbanan yang telah kita lakukan. Keberhasilan bukanlah tujuan akhir, tetapi lebih kepada bukti bahwa kita telah melalui sesuatu yang penuh dengan tantangan dan rintangan. Tetapi pada kenyataannya, tidak semua orang bisa atau ingin melihat keberhasilan kita dari perspektif yang sama. Mereka yang merasa terancam oleh apa yang kita raih, mungkin akan mulai menjauh atau bahkan meragukan kemampuan kita. Kita seringkali berharap bahwa keberhasilan kita akan diikuti dengan kebanggaan atau dukungan dari orang lain. Namun kadang-kadang yang kita terima adalah ketidakpahaman atau bahkan kritik. Disinilah kebijaksanaan kita diuji. Kita harus belajar untuk tidak terjebak dalam keinginan untuk diterima atau dipahami oleh semua orang. Keberhasilan sejati bukanlah tentang mendapatkan pujian atau pengakuan dari luar, tetapi tentang kepuasan yang datang dari dalam diri kita. Terkadang, saat kita mencapai apa yang kita inginkan, kita menemukan bahwa perjalanan kita membuat kita lebih kuat dan lebih mandiri. Keberhasilan yang pada awalnya terasa seperti sesuatu yang mengangkat kita, pada akhirnya mungkin membuat kita merasa terasing. Namun, bukan berarti kita harus merendahkan diri atau berhenti untuk mencapai lebih. Sebaliknya, kita harus menerima kenyataan bahwa tidak semua orang akan berada di jalan yang sama dengan kita. Itu adalah bagian dari harga yang harus kita bayar untuk terus tumbuh. Keberhasilan kita seharusnya bukanlah titik perpisahan dengan orang-orang di sekitar kita, tetapi peluang untuk menginspirasi mereka. Mereka yang mungkin merasa terasing oleh pencapaian kita, pada akhirnya bisa melihat bahwa apa yang kita raih bukanlah sesuatu yang tak mungkin dicapai oleh siapapun. Mereka yang merasa iri atau cemas mungkin hanya membutuhkan waktu untuk menyadari bahwa perjalanan kita adalah perjalanan yang bisa mereka ambil juga, meskipun dengan cara yang berbeda. Terkadang ketidakpahaman mereka berasal dari rasa takut bahwa mereka tidak bisa melakukan hal yang sama. Oleh karena itu, sebagai individu yang telah mencapai keberhasilan, kita harus belajar untuk tetap rendah hati dan memahami bahwa keberhasilan kita bukan untuk dijadikan alat pembanding atau pemisah, tetapi sebagai jembatan yang menghubungkan kita dengan mereka yang juga sedang berjuang. Keberhasilan sejati terletak pada kemampuan kita untuk tetap menjaga hubungan meskipun ada perbedaan dalam pencapaian.
Ketika kita mencapai sesuatu yang besar, kita harus belajar untuk berbagi kebahagiaan itu dengan cara yang tidak membanggakan, tetapi menginspirasi. Keberhasilan bukanlah tentang memamerkan apa yang kita miliki, tetapi tentang memberi contoh bahwa melalui kerja keras dan ketekunan, kita bisa mencapai hal-hal yang besar. Menginspirasi orang lain untuk berusaha lebih keras, untuk tidak menyerah pada impian mereka, adalah salah satu bentuk keberhasilan yang paling murni. Keberhasilan yang hanya untuk diri sendiri pada akhirnya akan terasa kosong. Tetapi keberhasilan yang dibagikan dan memberi dampak positif kepada orang lain adalah keberhasilan yang sejati. Pada akhirnya, kita harus ingat bahwa perjalanan hidup ini bukan hanya tentang seberapa tinggi kita bisa meraih, tetapi tentang bagaimana kita bisa membawa orang-orang di sekitar kita bersama dalam perjalanan itu. Keberhasilan yang sejati tidak mengisolasi kita dari orang lain, tetapi mengangkat kita bersama-sama. Jadi meskipun terkadang keberhasilan kita bisa membuat kita merasa terasing, kita harus tetap membuka hati dan pikiran untuk menerima kenyataan bahwa kita semua berjalan di jalur yang berbeda. Keberhasilan bukanlah tentang siapa yang lebih baik, tetapi tentang bagaimana kita tumbuh bersama. Bab 5. Konflik yang mengajarkan kekuatan dalam kedamaian. Konflik adalah bagian yang tak terhindarkan dalam kehidupan manusia. Kita seringkali menganggap konflik sebagai sesuatu yang negatif, yang harus dihindari atau diselesaikan dengan cara yang keras. Namun jika kita mampu melihatnya dengan bijaksana, kita akan menyadari bahwa konflik tidak selalu harus berujung pada pertentangan. Justru dalam setiap konflik yang kita hadapi, ada potensi untuk menciptakan kedamaian yang lebih dalam, baik dalam diri kita maupun di antara kita dan orang lain. Konflik memberi kita kesempatan untuk menguji sejauh mana kita dapat bertahan dengan prinsip kita, sekaligus mengasah kemampuan untuk memahami dan menghargai perbedaan yang ada. Seringkali kita merasa bahwa konflik adalah ujian dari kekuatan kita. Kita menganggap bahwa kita harus menang dalam setiap pertentangan, bahwa kita harus membuktikan bahwa pendapat kita lebih benar. Namun sebenarnya kemenangan dalam konflik bukanlah tentang siapa yang lebih benar atau lebih kuat. Kemenangan sejati adalah kemampuan untuk tetap damai meskipun kita berada dalam perbedaan. Dalam setiap perdebatan atau konflik, ada kesempatan untuk membuka diri terhadap perspektif lain, untuk melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain. Kadang-kadang, kemenangan terbesar dalam hidup adalah ketika kita bisa tetap tenang, berbicara dengan hati terbuka, dan mencari jalan tengah yang membawa kedamaian bagi semua pihak. Namun tidak jarang kita melihat konflik menjadi semakin buruk karena ego kita yang terluka. Ketika kita merasa dipermalukan, disalahpahami, atau tidak dihargai, kita cenderung untuk membalas dengan kekuatan, dengan cara-cara yang memperburuk situasi. Kita lupa bahwa dalam setiap konflik, ada dua belah pihak yang merasa benar dan keduanya berhak atas ruang untuk berbicara dan didengar. Ketika kita terjebak dalam perasaan benar sendiri, kita seringkali kehilangan peluang untuk menemukan titik temu. Padahal seringkali kedamaian tidak datang dari kemenangan dalam argumen, tetapi dari kesediaan untuk mendengarkan dan menghargai perasaan orang lain. Itulah mengapa kebijaksanaan dalam menghadapi konflik terletak pada kemampuan kita untuk melihat di luar diri kita sendiri, untuk mencari jalan keluar yang tidak hanya menguntungkan satu pihak, tetapi semua pihak yang terlibat. Kedamaian bukanlah tentang menghindari konflik, tetapi tentang bagaimana kita menghadapinya. Ketika kita dapat mendekati konflik dengan pikiran terbuka dan hati yang lapang, kita membuka ruang untuk pemahaman yang lebih dalam. Konflik bukanlah perang yang harus dimenangkan, tetapi tantangan untuk menyatukan dua atau lebih pandangan yang berbeda. Kita akan sering menghadapi perbedaan dalam hidup, dan bukannya menghindari atau memusuhi perbedaan tersebut, kita harus belajar untuk menerima dan merayakannya. Dalam setiap konflik yang kita hadapi, ada peluang untuk tumbuh lebih bijaksana, untuk belajar tentang diri kita sendiri dan orang lain. Pada akhirnya, kekuatan dalam menghadapi konflik terletak pada ketenangan batin yang kita miliki. Mereka yang mampu mengendalikan emosinya dan tetap fokus pada solusi yang membawa kedamaian adalah mereka yang sejati bijaksana. Kita tidak perlu menang dalam setiap perdebatan, tetapi kita perlu menemukan cara untuk tetap menjaga kedamaian, meskipun dunia sekeliling kita tampaknya bergejolak.
Kedamaian sejati datang ketika kita tidak lagi mencari kekuatan dari kemenangan semata, tetapi dari kemampuan untuk menciptakan harmoni di tengah perbedaan. Dalam setiap konflik, kita belajar bahwa kekuatan yang sesungguhnya bukan berasal dari ego, melainkan dari ketenangan hati yang mampu melihat kebaikan dalam setiap situasi. Bab 6. Ketulusan yang mengubah dunia. Di dunia yang penuh dengan kepalsuan dan permukaan yang seringkali menipu, ketulusan menjadi cahaya yang sangat langka, namun sangat berharga. Ketulusan bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan atau ditampilkan hanya ketika ada keuntungan yang bisa didapatkan. Ketulusan adalah tentang menjadi diri sendiri, tanpa pretensi, tanpa takut akan penilaian, dan tanpa perlu menyembunyikan sisi-sisi terdalam dari diri kita. Ketika kita berperilaku tulus, kita melepaskan beban dari ekspektasi orang lain dan membuka ruang bagi hubungan yang lebih otentik. Ketulusan bukan hanya kualitas pribadi yang langka, tetapi juga kekuatan yang bisa mengubah dunia di sekitar kita. Ketulusan bukan hanya soal apa yang kita katakan, tetapi juga tentang apa yang kita lakukan. Seringkali kita terjebak dalam kata-kata yang manis dan janji-janji yang tidak terwujud, berharap untuk mendapatkan pengakuan atau dukungan. Namun ketulusan sejati tidak membutuhkan kata-kata yang muluk-muluk atau janji yang berat. Ketulusan ditemukan dalam tindakan sehari-hari kita, dalam cara kita berinteraksi dengan orang lain, dalam cara kita mendengarkan dan memberi tanpa mengharapkan imbalan. Ketika kita memberi tanpa mengharapkan sesuatu sebagai balasan, kita memberi dunia lebih dari yang kita terima. Ketulusan dalam tindakan membawa pengaruh yang lebih dalam daripada kata-kata apapun. Namun meskipun ketulusan itu luar biasa, dunia seringkali menganggapnya sebagai kelemahan. Kita diajarkan untuk berpura-pura, untuk menampilkan citra tertentu agar diterima atau dipandang lebih baik. Ketika kita terlalu tulus, kita seringkali merasa bahwa kita berada di tempat yang rentan. Orang-orang bisa menyalahgunakan ketulusan kita, atau bahkan meragukannya sebagai kepolosan. Tetapi ketulusan yang sejati tidak pernah lemah. Justru ia adalah kekuatan yang mengajarkan kita untuk tetap berdiri teguh meskipun dunia menguji niat kita. Ketulusan memungkinkan kita untuk tetap hidup dengan integritas, bahkan ketika hal itu tidak populer atau sulit. Ketulusan adalah bentuk keberanian yang paling murni, karena ia mengharuskan kita untuk menjadi diri kita yang sejati, tanpa takut akan resiko atau konsekuensi. Di tengah dunia yang semakin egois dan individualis, ketulusan menjadi salah satu hal yang paling langka namun dibutuhkan. Ketika kita berbicara tentang mengubah dunia, kita seringkali berpikir tentang aksi besar dan perubahan radikal. Namun seringkali perubahan sejati dimulai dari ketulusan dalam hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita. Ketulusan mengajarkan kita untuk melihat orang lain dengan mata yang penuh kasih, untuk mendengarkan tanpa menghakimi, dan untuk bertindak dengan niat baik tanpa mempedulikan hasil akhirnya. Dalam dunia yang penuh dengan kebohongan dan manipulasi, ketulusan adalah revolusi yang tak terdengar, tetapi sangat kuat. Ketulusan juga mengajarkan kita untuk menerima ketidaksempurnaan. Kita hidup dalam dunia yang seringkali memaksa kita untuk menjadi sempurna, tetapi ketulusan membawa kita kembali ke akar sejati kemanusiaan kita, bahwa kita semua punya kekurangan, dan itu adalah bagian dari yang membuat kita manusia. Ketulusan menerima bahwa kita tidak selalu tahu semua jawaban, bahwa kita tidak selalu bisa membuat orang lain senang, tetapi kita bisa berusaha untuk hidup dengan niat yang murni dan hati yang terbuka. Ketulusan pada akhirnya adalah tentang menerima diri kita apa adanya dan mengizinkan orang lain untuk melakukan hal yang sama. Pada akhirnya, ketulusan adalah fondasi dari hubungan yang sehat dan dunia yang lebih baik. Ketika kita mulai menunjukkan ketulusan dalam setiap aspek kehidupan kita, kita tidak hanya mengubah diri kita, tetapi juga orang-orang di sekitar kita. Ketulusan memberi inspirasi bagi mereka yang mungkin terjebak dalam kepura-puraan untuk akhirnya berani menjadi diri mereka yang sejati. Dunia yang lebih tulus adalah dunia yang lebih damai, karena dalam ketulusan kita menemukan pengertian, pengampunan, dan kasih yang sejati. Ketulusan adalah kekuatan yang dapat mengubah dunia, dimulai dari diri kita dan dari hubungan yang kita bangun dengan orang lain. Bab 7. Keberanian untuk melepaskan yang tak terbantu.
Melepaskan bukanlah hal yang mudah. Kita seringkali merasa terikat dengan masa lalu, dengan kenangan yang tidak bisa kita ubah, atau dengan hubungan yang tidak lagi mendukung pertumbuhan kita. Namun melepaskan adalah salah satu pelajaran terbesar dalam hidup ini. Keberanian untuk melepaskan sesuatu, baik itu perasaan, orang, atau bahkan cita-cita yang tidak lagi relevan, adalah langkah penting menuju kebebasan dan kedamaian. Seringkali kita terjebak dalam kenyamanan yang tidak sehat, dalam hubungan atau situasi yang telah lama tidak lagi memberikan nilai tambah bagi hidup kita. Tetapi kita takut melepaskannya karena kita merasa nyaman dengan apa yang sudah ada, meskipun itu mungkin tidak lagi membawa kita ke arah yang lebih baik. Melepaskan adalah proses penyembuhan yang mendalam. Ketika kita melepaskan sesuatu yang sudah tidak lagi memberi dampak positif dalam hidup kita memberi ruang untuk hal-hal baru yang lebih baik. Ini bukan tentang melupakan atau mengabaikan apa yang telah terjadi, tetapi tentang menerima kenyataan bahwa beberapa hal memang datang untuk pergi. Ada kebijaksanaan dalam mengetahui kapan harus terus berjuang dan kapan harus melepaskan. Melepaskan bukan berarti kita kalah. Ia justru berarti kita memilih untuk tidak lagi terikat pada sesuatu yang merugikan atau menahan kita. Melepaskan memberi kita kebebasan untuk tumbuh dan berubah, untuk bergerak menuju masa depan yang lebih cerah tanpa beban masa lalu yang membelenggu. Namun meskipun kita tahu bahwa melepaskan itu perlu, banyak dari kita yang merasa takut atau ragu untuk melakukannya. Kita seringkali merasa bahwa kita akan kehilangan bagian dari diri kita atau kehilangan seseorang yang sangat penting bagi kita. Tetapi kenyataannya, kita tidak akan pernah benar-benar kehilangan diri kita sendiri dalam proses melepaskan. Justru kita menemukan kekuatan yang lebih besar dalam kemampuan kita untuk meninggalkan yang tidak lagi bermanfaat. Melepaskan adalah bentuk penghargaan terhadap diri kita, bentuk pengakuan bahwa kita berhak untuk hidup dalam kedamaian dan kebahagiaan. Kita mungkin merasa takut akan ketidakpastian yang datang setelah melepaskan, tetapi dalam ketidakpastian itu, kita memberi ruang bagi kemungkinan baru yang jauh lebih baik. Keberanian untuk melepaskan juga berkaitan dengan menerima bahwa tidak semua orang atau hal akan tetap bersama kita sepanjang hidup. Hidup kita penuh dengan pertemuan dan perpisahan, dan setiap pertemuan memberikan pelajaran yang berharga. Namun tidak semua orang yang kita temui akan tinggal di dalam hidup kita selamanya, dan itu adalah bagian dari siklus alami hidup. Melepaskan bukan berarti kita tidak menghargai apa yang telah kita miliki, tetapi mengakui bahwa setiap orang dan setiap pengalaman datang untuk memberikan pelajaran tertentu. Dan ketika waktunya tiba, kita harus siap untuk menerima kenyataan bahwa kita harus melanjutkan perjalanan kita tanpa mereka. Ini adalah bagian dari kedewasaan dan kebijaksanaan hidup, bahwa kita bisa menghargai kenangan yang ada tanpa terjebak dalam masa lalu. Melepaskan juga memberi kita kekuatan untuk memperbaharui diri. Ketika kita melepaskan sesuatu yang lama, kita membuka jalan bagi hal-hal baru yang lebih baik. Melepaskan memberi ruang bagi kita untuk berevolusi, untuk menemukan kembali siapa diri kita, dan untuk merangkul potensi-potensi baru yang sebelumnya tertutup oleh rasa takut atau keterikatan. Melepaskan adalah awal dari babak baru dalam hidup kita. Dalam melepaskan, kita tidak kehilangan diri kita. Kita justru menemukan kekuatan yang lebih besar untuk melangkah maju, untuk menjadi versi diri kita yang lebih utuh dan lebih bijaksana. Pada akhirnya, keberanian untuk melepaskan adalah bentuk cinta terhadap diri sendiri. Ini adalah pengakuan bahwa kita berhak untuk menjalani hidup yang lebih baik, bebas dari beban yang tidak perlu. Melepaskan bukan berarti kita tidak peduli, tetapi bahwa kita memilih untuk melanjutkan hidup dengan lebih ringan dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar mendukung pertumbuhan kita. Dalam melepaskan, kita membuka diri terhadap keajaiban-keajaiban yang mungkin belum kita temui, dan kita memberi ruang bagi kebahagiaan sejati yang datang dari dalam diri kita sendiri. Sebab kita tidak bisa mengharapkan masa depan yang lebih baik jika kita masih terikat pada hal-hal yang menghambat kita untuk bergerak maju. Keberanian untuk melepaskan adalah langkah pertama menuju hidup yang lebih bebas dan lebih bermakna.
Bab 8. Kekuatan diam yang menghancurkan keraguan. Seringkali kita merasa bahwa dalam menghadapi tantangan, kita harus berbicara, memperjuangkan pendapat kita, atau menunjukkan kekuatan kita dengan cara yang terang-terangan. Namun ada kekuatan luar biasa dalam diam, dalam ketenangan yang menyelimuti kita ketika dunia di sekitar kita penuh dengan kegaduhan. Diam bukanlah kelemahan. Diam adalah bentuk kekuatan yang terpendam, yang bisa memberikan kedamaian dan perspektif baru yang tidak bisa ditemukan dalam keributan. Kadang-kadang, dalam menghadapi konflik atau kesulitan, kita merasa terdesak untuk berbicara atau bertindak untuk membuktikan diri kita. Namun, kekuatan terbesar tidak selalu datang dari kata-kata atau tindakan cepat, tetapi dari kemampuan untuk tetap tenang, untuk tidak terbawa arus kegelisahan yang menghantui kita. Diam memberi kita waktu untuk merenung, untuk mengumpulkan pikiran dan perasaan kita. Ketika kita merasa bahwa dunia menuntut respons cepat dari kita, seringkali kita lupa bahwa tidak semua masalah membutuhkan jawaban instan. Diam memberi kita kesempatan untuk berpikir lebih dalam, untuk melihat sesuatu dari sudut pandang yang lebih luas. Dalam keheningan, kita dapat menemukan kebijaksanaan yang tidak bisa kita temukan dalam kebisingan. Dia memungkinkan kita untuk merasakan lebih banyak daripada sekadar mendengar atau berbicara. Dalam keheningan itu, kita bisa mendengarkan suara hati kita yang mungkin telah lama terabaikan dalam hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari. Ketika keraguan datang, seringkali kita merasa perlu untuk segera mencari jawaban atau membuktikan sesuatu. Tetapi dalam banyak situasi, Dia memberi kita ruang untuk memahami keraguan itu tanpa terburu-buru meresponsnya. Keraguan seringkali adalah teman yang kita takuti, tetapi dalam diam, kita belajar untuk berdamai dengannya. Diam tidak berarti kita mengabaikan atau lari dari masalah, tetapi memberi kita kesempatan untuk menghadapinya dengan kepala dingin. Kita bisa merasakan keraguan itu, memahami dari mana asalnya, dan memutuskan apakah kita ingin membiarkannya menguasai kita, atau justru membiarkannya mengarahkan kita pada pertumbuhan yang lebih besar. Seringkali kita merasa tertekan oleh ekspektasi orang lain atau oleh kebutuhan untuk selalu tampil kuat. Namun tidak ada yang lebih kuat dari seseorang yang mampu mengendalikan diri, yang tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Diam bukan berarti kita menyerah atau tidak peduli. Sebaliknya, diam menunjukkan bahwa kita mengendalikan reaksi kita, bahwa kita tahu kapan waktu yang tepat untuk berbicara dan kapan lebih bijaksana untuk mendengarkan. Dalam diam, kita memberi diri kita ruang untuk menanggapi dengan hati yang lebih jernih, tanpa terpengaruh oleh emosi yang mendalam atau tekanan eksternal. Kekuatan diam tidak hanya berlaku dalam menghadapi keraguan atau konflik, tetapi juga dalam cara kita menyikapi dunia yang cepat berubah. Dunia saat ini cenderung mengedepankan segala sesuatu yang serba cepat, penuh dengan stimulasi tanpa henti. Namun dalam dunia yang serba cepat ini, diam adalah oas yang memberi ketenangan. Di tengah hiruk-pikuk itu, kita bisa menemukan kedamaian yang mengarah pada pengertian yang lebih dalam tentang diri kita sendiri dan dunia sekitar kita. Diam adalah momen di mana kita menghubungkan diri dengan yang lebih besar dari diri kita. Entah itu Tuhan, alam semesta, atau kekuatan batin yang mendorong kita untuk menjadi lebih baik. Ketika kita belajar untuk menerima kekuatan diam, kita menemukan bahwa kita tidak perlu selalu membuktikan sesuatu, tidak perlu selalu berbicara untuk dihargai, tidak perlu selalu bertindak untuk mendapatkan perhatian. Dalam diam, kita membangun kekuatan yang jauh lebih dalam, yang tidak terlihat oleh mata orang lain, tetapi terasa di dalam hati kita. Diam memberi kita kedamaian yang tidak bisa dicapai dengan pertempuran atau kebisingan. Ketika kita bisa berada dalam diam dan merasa utuh, kita menemukan kebebasan yang sejati. Kebebasan dari kebutuhan untuk selalu membuktikan diri, kebebasan dari tekanan untuk selalu tampil kuat, dan kebebasan untuk menjadi diri kita yang sejati tanpa takut atau ragu. Pada akhirnya, kekuatan diam mengajarkan kita bahwa ketenangan batin adalah salah satu kunci untuk menghadapi segala situasi dengan bijaksana. Kadang kita harus belajar untuk berdamai dengan ketidakpastian dan membiarkan dunia berjalan sesuai dengan jalannya. Diam tidak akan selalu mengubah dunia secara langsung,
tetapi akan mengubah cara kita memandangnya. Dalam diam, kita menemukan kekuatan untuk menjadi lebih sabar, lebih bijaksana, dan lebih menerima, sehingga kita dapat merespons dunia dengan cara yang lebih tenang dan penuh kasih. Bab 9. Menerima ketidaksempurnaan sebagai kekuatan. Hidup ini penuh dengan ketidaksempurnaan. Kita seringkali berusaha sekuat tenaga untuk mencapai kesempurnaan, untuk memenuhi standar yang ditetapkan oleh masyarakat atau bahkan diri kita sendiri. Namun semakin kita mengejar kesempurnaan, semakin kita merasa lelah dan kecewa. Kenapa? Karena kesempurnaan itu adalah ilusi yang tidak pernah bisa tercapai sepenuhnya. Sebaliknya, ketika kita belajar untuk menerima ketidaksempurnaan, kita membuka jalan untuk menemukan kedamaian dalam diri kita sendiri. Ketidaksempurnaan bukanlah kekurangan. Itu adalah aspek alami dari kemanusiaan kita yang harus kita peluk, bukan kita hindari. Dalam setiap diri kita, ada bagian yang tampak tidak sempurna, ada luka yang belum sembuh, ada kelemahan yang belum kita terima. Namun, bukankah itu justru yang membuat kita menjadi manusia? Ketidaksempurnaan membawa kita lebih dekat dengan kenyataan bahwa kita semua memiliki cerita, perjuangan, dan perjalanan hidup yang unik. Kita mungkin merasa malu dengan kekurangan kita atau bahkan mencoba menyembunyikannya. Tetapi ketika kita mengizinkan diri kita untuk merangkul ketidaksempurnaan itu, kita mulai melihat keindahan yang ada di dalamnya. Ketidaksempurnaan bukanlah hal yang harus ditutup-tutupi atau dilupakan, tetapi sesuatu yang perlu kita hargai, karena ia membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam tentang siapa kita sebenarnya. Seringkali kita melihat ketidaksempurnaan sebagai penghalang menuju kebahagiaan, sebagai sesuatu yang harus diperbaiki agar kita bisa merasa cukup. Namun kebahagiaan sejati tidak datang dari menjadi sempurna, tetapi dari menerima diri kita dalam segala keterbatasannya. Ketika kita melepaskan kebutuhan untuk sempurna dan menerima ketidaksempurnaan kita dengan kasih, kita menemukan kedamaian yang tidak dapat digoyahkan oleh kegagalan atau kekurangan kita. Ketidaksempurnaan adalah bagian dari perjalanan kita untuk tumbuh, untuk belajar, dan untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Bukan versi yang sempurna, tetapi yang paling autentik. Ketidaksempurnaan juga mengajarkan kita tentang empati. Ketika kita menerima kelemahan kita menjadi lebih peka terhadap kelemahan orang lain. Kita mulai menyadari bahwa setiap orang berjuang dengan cara mereka sendiri, dan ketidaksempurnaan mereka adalah bagian dari perjuangan tersebut. Dengan menerima ketidaksempurnaan kita bisa lebih mudah menerima ketidaksempurnaan orang lain, dan dalam penerimaan itu, kita membangun hubungan yang lebih dalam dan lebih berarti. Ini adalah bentuk kasih yang lebih murni, karena kasih yang sejati tidak menuntut kesempurnaan, melainkan menghargai setiap aspek dari diri kita dan orang lain. Menerima ketidaksempurnaan juga memberikan kebebasan untuk melepaskan beban yang tidak perlu. Kita seringkali terjebak dalam idealisme yang tidak realistis, berusaha memenuhi ekspektasi yang terlalu tinggi, baik dari diri kita sendiri maupun orang lain. Ketika kita membiarkan diri kita menjadi manusia yang tidak sempurna, kita berhenti berjuang melawan diri kita sendiri. Kita mulai menerima bahwa kita bisa gagal, kita bisa kecewa, tetapi itu tidak mengurangi nilai kita. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Dalam ketidaksempurnaan, kita menemukan kebebasan untuk menjadi lebih baik tanpa takut akan penilaian atau kegagalan yang mungkin datang. Pada akhirnya, ketidaksempurnaan adalah kekuatan yang tersembunyi. Ketika kita bisa menerima dan merangkul ketidaksempurnaan kita menemukan keberanian untuk menghadapi dunia dengan kepala tegak. Ketidaksempurnaan mengajarkan kita untuk hidup dengan lebih lapang dada, untuk menerima diri kita sepenuhnya, dan untuk berhenti berusaha menjadi sesuatu yang bukan diri kita. Dalam penerimaan ini, kita tidak hanya menjadi lebih kuat, tetapi kita juga membuka pintu untuk kebahagiaan yang lebih murni dan damai. Ketidaksempurnaan kita adalah bagian dari cerita hidup kita yang unik, dan ketika kita bisa menerima dan menghargainya, kita mengubahnya menjadi sumber kekuatan yang luar biasa. Bab 10. Membangun kedamaian dari dalam. Pada akhirnya, semua perjalanan kita menuju kedamaian
kebijaksanaan, dan pertumbuhan dimulai dari dalam diri kita sendiri. Kita seringkali mencari kedamaian di luar, berharap dunia akan berubah, berharap orang lain akan berubah, atau berharap keadaan akan lebih baik. Namun kedamaian sejati tidak datang dari faktor eksternal tersebut, tetapi dari kemampuan kita untuk menciptakan kedamaian dalam diri kita sendiri. Kedamaian adalah sebuah perjalanan yang dimulai dengan menerima diri kita sepenuhnya, dengan menyadari bahwa kita memiliki kekuatan untuk mengendalikan pikiran, perasaan, dan reaksi kita terhadap dunia di sekitar kita. Membangun kedamaian dari dalam berarti belajar untuk tidak terpengaruh oleh keributan dan kekacauan yang ada di luar. Ketika kita bisa tetap tenang di tengah kegelisahan, kita mulai merasakan kedamaian yang mendalam. Hal ini tidak berarti bahwa kita mengabaikan masalah atau kesulitan yang kita hadapi, tetapi bahwa kita memilih untuk meresponsnya dengan kepala yang tenang dan hati yang terbuka. Dalam ketenangan batin ini, kita menemukan kekuatan untuk melihat segala sesuatu dengan perspektif yang lebih luas, untuk menerima kenyataan tanpa rasa takut, dan untuk menghadapi setiap tantangan dengan keyakinan bahwa kita akan bisa menghadapinya. Kedamaian dari dalam juga datang dari kemampuan kita untuk melepaskan rasa marah, rasa sakit, dan kebencian yang kita simpan dalam hati kita adalah langkah penting menuju kedamaian. Ketika kita memaafkan, baik diri kita sendiri maupun orang lain, kita membebaskan diri kita dari beban yang tidak perlu. Kedamaian hanya bisa hadir ketika kita berhenti menyimpan dendam atau penyesalan. Dengan melepaskan, kita memberi ruang bagi kedamaian untuk tumbuh, dan kita membangun dunia yang lebih harmonis di sekitar kita. Memaafkan bukan untuk orang lain, tetapi untuk diri kita sendiri, untuk menghapus beban batin yang hanya menghambat kebahagiaan kita. Pada akhirnya, kedamaian adalah pilihan. Kita dapat memilih untuk terjebak dalam ketegangan dan kecemasan yang tidak ada habisnya, atau kita dapat memilih untuk mencari kedamaian dalam setiap situasi, tidak peduli seberapa sulitnya. Membangun kedamaian dari dalam berarti memilih untuk menjaga hati kita tetap lapang, untuk melihat setiap tantangan sebagai kesempatan untuk tumbuh, dan untuk hidup dengan kasih dan pengertian yang lebih besar terhadap diri kita sendiri dan orang lain. Kedamaian bukanlah tujuan yang jauh, tetapi perjalanan yang dimulai setiap kali kita memilih untuk hidup dengan lebih bijaksana dan lebih penuh kasih. Ketika kita membangun kedamaian dari dalam, kita menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Kedamaian yang kita rasakan dalam diri kita memancarkan energi yang positif, yang menyentuh orang di sekitar kita. Seiring waktu, kita akan melihat bagaimana dunia kita berubah, bagaimana hubungan kita menjadi lebih harmonis, dan bagaimana kita mulai merasakan kedamaian yang sejati dalam hidup kita. Karena pada akhirnya, kedamaian yang sejati bukanlah sesuatu yang harus dicari di luar diri kita, tetapi sesuatu yang sudah ada di dalam hati kita, menunggu untuk ditemukan dan dijalani dengan penuh kasih. Dalam setiap perjalanan hidup, kita tidak bisa menghindari rintangan atau penolakan. Terkadang, mereka yang kita harapkan mendukung kita justru menjadi orang yang paling keras menilai kita. Tetapi ingatlah satu hal yang sangat penting. Setiap musuh yang kita hadapi, baik itu di luar maupun dalam diri kita, membawa pelajaran berharga yang akan mengarahkan kita kepada kekuatan sejati. Ketika kita dapat menerima kenyataan bahwa tidak semua orang akan mengerti kita mulai menemukan kedamaian dalam diri sendiri dan kekuatan untuk melangkah maju tanpa rasa takut. Jangan biarkan penolakan atau kesulitan yang kamu hadapi mendefinisikan siapa kamu. Biarkan itu menjadi batu loncatan untuk menemukan siapa kamu sebenarnya, untuk memahami potensi tak terbatas yang ada di dalam diri, dan untuk mengungkap kekuatan super yang mungkin belum kamu sadari. Terkadang jalan yang paling sulit justru mengantarkan kita kepada tujuan yang paling indah. Dan akhirnya, ingatlah bahwa musuh terbesar kita bukanlah orang lain, tetapi ketakutan dan keraguan yang ada dalam diri kita sendiri. Jika kita dapat menghadapinya dengan bijaksana dan penuh keberanian, kita akan menemukan bahwa segala sesuatu yang kita anggap sebagai hambatan adalah bagian dari perjalanan menuju diri kita yang lebih utuh, lebih kuat, dan lebih bijaksana. Teruslah maju, karena kamu adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang tampak di permukaan.
Jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri, meskipun dunia di sekitarmu mungkin tidak selalu memahami. Keberanian untuk tetap setia pada dirimu sendiri adalah kunci untuk menemukan kedamaian sejati. Dan itu adalah kekuatan yang tak akan pernah bisa diambil oleh siapapun.